bahwa 25 personel dari Propam, kemudian dari Bareskrim, ada yang dari Polres dan Polda Metro Jaya sudah menjalani proses pemeriksaan oleh tim Irsus dan sebagian akan ditempatkan di tempat khusus, dan nantinya apabila ada proses ditemukan pelanggaran pidana daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan, baik itu menghalangi proses penyidikan, menghilangkan barang bukti, menyembunyikan barang bukti, sehingga menghambat proses penyidikan, nantinya akan setelah menjalani proses pemeriksaan kode etik, rekomendasi daripada Bapak Irwasum nanti akan kita jadikan dasar. Ada kesalahan komunikasi dari institusi sebesar Polri dalam kasus ini menurut saya. Kesalahan pertama adalah membungkus bangkai dengan kertas koran. Sejak awal kasus ini, terlepas dari benar atau salahnya ya, sudah salah di dalam pengolahannya. Kasus seperti ditutupi yang membuat api makin besar dan malah membakar rumahnya. Polri yang seharusnya handal dalam menangani situasi begini seperti gagap dan melakukan kesalahan demi kesalahan. Ini yang saya minta kepada rekan-rekan untuk bersabar, biarkan tim sus bekerja secara maksimal, dan proses pembuktian secara ilmiah ini harus menjadi standar operasional di dalam proses penyidikan. Ya. Kemudian juga untuk kasus yang di Polda Metro Jaya, saat ini sudah ditangani oleh tim sus, ya, di bawah Kadif Sidiknya Pak Dirpidum. Kenapa itu kita lakukan? Dalam rangka untuk efektivitas, efisiensi manajemen penyidikan, agar proses penyidikan yang dilakukan oleh tim sus betul-betul secepatnya bisa kita ungkap terang-terangnya kepada masyarakat, tentunya dengan berdasarkan pembuktian secara ilmiah. Telah memeriksa sampai saat ini 25 personel dan proses masih terus berjalan, di mana 25 personel ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP dan juga beberapa hal yang kita anggap bahwa itu membuat proses olah TKP dan juga hambatan-hambatan dalam hal penanganan TKP dan penyidikan yang tentunya kita ingin. Buntut insiden berdarah pembunuhan Brigadir J, Kapolri perintahkan penahanan 4 anggota polisi ke tempat khusus. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan ada 4 anggotanya yang ditahan buntut insiden berdarah yang menewaskan Brigadir J. Mereka ditahan di tempat khusus. Namun tak dirinci mengenai identitas 4 anggota Polri itu, hanya disampaikan mereka merupakan bagian dari 25 orang yang diperiksa Inspektorat Khusus Polri. Tak disampaikan juga mengenai alasan penempatan mereka di tempat khusus itu, tetapi diduga berkaitan dengan upaya menghilangkan alat bukti di kasus Brigadir J. Sementara untuk 21 anggota polisi lainnya yang sempat diperiksa Irsus akan diproses secara kode etik. Jika nantinya terbukti terlibat dalam rangkaian kematian Brigadir J, maka proses pidana akan dilakukan. Kapolri menyatakan tim Irsus bentukannya sudah memeriksa 25 personil di balik insiden berdarah yang menewaskan Brigadir J. Bahkan 3 diantaranya berpangkat Brigadir Jenderal atau Bintang 1. Kemudian ada juga 5 Kombes 3 AKBP, 2 Kompol 7 Panma, dan 5 Bintara, serta tamtama puluhan personil polisi yang diperiksa itu disebut dari berbagai satuan. Dari satuan divisi Propam, Polres, dan Polda Bareskrim, kata Sigit. Usai ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J, Baradae langsung ditahan. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan penahanan terhadap Barada Eliezer alias Baradae, tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rianja Jadi menjelaskan penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap Baradae yang saat ini berstatus tersangka. Setelah pemeriksaan sebagai tersangka, Baradae akan langsung ditahan di Rutan Bareskrim Polri untuk kepentingan penyidikan. Baradae ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J dalam insiden baku tembak di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo, Jumat 8 Juli lalu. Penyidik meyakini tembakan Baradae kepada Brigadir J bukan untuk membela diri.
Menurut keterangan polisi, pada awal kasus ini bergulir. Dalam peristiwa tersebut, Brigadir J meninggal dunia dengan 7 luka tembak masuk, 6 luka tembak keluar, dan 1 proyektil bersarang di dada. Pihak keluarga Brigadir J meyakini ada kejanggalan dari kematian Brigadir J dan melaporkan adanya dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Laporan tersebut diterima Bareskrim Polri dengan nomor laporan LP/B/0386/7/2022/SPKT Bareskrim Polri per tanggal 18 Juli 2022. Dalam laporan tersebut, tim kuasa hukum melampirkan dugaan tindak pidana pasal 340, 338 dan pasal 351 ayat 3 KUHP. Sebelumnya, Baradae telah memberikan keterangan mengenai peristiwa baku tembak dengan Brigadir J ke Komnas HAM Selasa 26 Juli. Sebelumnya, Baradae mengaku melakukan tembakan ke arah Brigadir J karena refleks merespons tembakan yang lebih dahulu dilesatkan Brigadir J. Baradae resmi jadi tersangka dan dijerat pasal pembunuhan. Polri resmi menetapkan Baradae sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Usai Polri melakukan gelar perkara dan memeriksa 42 orang saksi, Baradae ditetapkan tersangka. Andi menjelaskan 42 orang saksi itu sudah termasuk para ahli, diantaranya ada ahli biologi kimia forensik, metalurgi, balistik forensik, IT forensik, hingga kedokteran forensik. Sejumlah barang bukti sudah disita oleh penyidik, termasuk telah melakukan penyitaan sejumlah barang bukti baik berupa alat komunikasi, CCTV, dan barang bukti yang ada di TKP sudah diperiksa oleh laboratorium forensik maupun yang sedang dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik, paparnya. Dari hasil tersebut, penyidik sudah melakukan gelar perkara. Hasilnya, penyidik menetapkan Baradae sebagai tersangka. Kata Brigjen Andirian. Baradae dijerat pasal pembunuhan. Baradae resmi menjadi tersangka kasus kematian Brigadir Yosua atau Brigadir J. Mabes Polri menjerat Baradae dengan pasal pembunuhan. Penyidik sudah melakukan gelar perkara terhadap kasus baku tembak antara Baradae dan Brigadir J berdasarkan hasil pemeriksaan saksi. Baradae dinilai cukup bukti untuk menjadi tersangka. Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka. Dirpidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian dalam jumpa pers di Mabes Polri Rabu 3 Agustus. Dalam kasus ini, Baradae dijerat dengan pasal pembunuhan dan penganiayaan dengan persangkaan pasal 338 Jo pasal 55 atau pasal 56 KUHP, bebernya. Usai periksa Irjen Verdi Sambo kasus Brigadir J, Kapolri 25 personil kita periksa terkait dengan ketidakprofesional di TKP. Usai Irjen Verdi Sambo diperiksa di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kapolri akhirnya angkat bicara mengenai kasus melibatkan anak buahnya yang tewas, Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Mabes Polri telah memeriksa 25 personil Polri terkait kasus tragedi penembakan Brigadir J hingga tewas di rumah dinas Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 personil Polri terkait kasus terbunuhnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua oleh Barada Richard Eliezer atau Baradae di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Pihaknya telah memeriksa 3 personil Pati hingga Tamtama yang saat ini masih berlangsung. Kami telah memeriksa 3 personil Pati Bintang 1, Kombes 5 personil, AKBP 3 personil, Kompol 2 personil, Pama 7 personil, Bintara dan Tamtama 5 personil dari kesatuan di Propam Polres dan juga ada beberapa personil dari Polda dan Bareskrim, pungkasnya. Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi menetapkan Baradae sebagai tersangka kasus penembakan terhadap Brigadir J yang terjadi di rumah dinas Kadif Propam. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Polri juga langsung melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Baradae. Dalam kasus ini, Baradae dijerat pasal 338 KUHP, Jo pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP dan telah memeriksa Irjen Verdi Sambo di Mabes Polri.